Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali bersama Ibu Lisa. Pada pagi hari ini kita akan memasuki bab pertama pembelajaran agama kita, yaitu tentang bab gereja. Bab gereja ini terdiri dari dua subbahasan, yaitu yang pertama gereja sebagai umat Allah dan yang kedua gereja sebagai persekutuan yang terbuka. Dan pada pagi hari ini Ibu akan mengajak kalian untuk membahas bagian yang pertama, yaitu gereja sebagai umat Allah. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ialah supaya kalian mengerti dan memahami arti serta hakikat gereja sebagai umat Allah, sehingga dengan kalian mengerti arti dan hakikat gereja umat Allah itu, kalian memiliki rasa tanggung jawab sebagai anggota umat Allah. Bagi yang non-muslim, maka kalian dapat mengerti atau tahu apa sih gambaran dari gereja sebagai umat Allah itu. Kemudian kita akan masuk pada pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama ini kita akan mengenal istilah gereja sebagai umat Allah atau latar belakang istilah gereja sebagai umat Allah. Istilah gereja sebagai umat Allah ini muncul sejak dunia diciptakan Allah, di mana Allah telah merencanakan keselamatan bagi manusia. Allah itu berkehendak mengumpulkan seluruh manusia dari segala bangsa dan zaman supaya mengabdi kepadanya dalam kebenaran. Maka dari itu, Allah melaksanakan rencana keselamatan dengan memilih bangsa Israel menjadi umatnya. Hal ini juga dalam rangka supaya Allah memperkenalkan dirinya dan menampakkan dirinya secara lebih nyata sebagai Tuhan yang menyelamatkan. Itu awal mula Allah memilih manusia dan menjadikannya sebagai umatnya. Kemudian istilah umat Allah ini pertama kali digunakan dalam Perjanjian Lama. Di Perjanjian Lama itu, istilah umat Allah sering disebut sebagai umat pilihan. Yang namanya pilihan tentu saja berbeda dengan yang lain, dan bangsa Israel dipilih Allah untuk menjadi umat pilihannya. Sebagai umat pilihan, bangsa Israel itu menerima banyak rahmat, dan mereka memang secara khusus disiapkan oleh Allah Bapa untuk mengadakan perjanjian kekal dalam Kristus. Dan dalam Perjanjian Lama, Allah sendiri telah melaksanakan perjanjian dengan bangsa Israel dengan istilah perjanjian di Sinai. Kemudian, selain di Perjanjian Lama, ternyata di Perjanjian Baru juga muncul istilah gereja sebagai umat Allah. Walaupun berasal dari satu kata yang sama, ternyata antara umat Allah Perjanjian Lama dan umat Allah Perjanjian Baru itu terdapat yang namanya unsur kontinuitas dan diskontinuitas. Apa itu kedua unsur tersebut? Unsur kontinuitas dari umat Allah ialah gereja umat Allah Perjanjian Baru itu merupakan kelanjutan dari umat Allah Perjanjian Lama, dan umat Perjanjian Lama itu merupakan persiapan bagi pembaharuan umat baru dalam Kristus. Itu unsur kontinuitas. Dan sedangkan unsur diskontinuitas itu ialah umat Allah Perjanjian Lama ke Perjanjian Baru itu memiliki unsur yang berbeda, di mana dalam Perjanjian Lama, umat Allah itu hanya terdiri dari kelompok tertentu, yaitu bangsa Israel, sedangkan dalam Perjanjian Baru, umat Allah itu mencakup seluruh umat manusia, tanpa memandang derajat ataupun bangsa dan golongan, yang artinya keselamatan itu lebih bersifat universal. Selain daripada itu, dasar umat Allah Perjanjian Lama dan Baru juga berbeda. Dasar umat Allah Perjanjian Lama itu seperti yang Ibu katakan tadi ialah Perjanjian Sinai. Sedangkan dasar umat Allah Perjanjian Baru ialah perjanjian darah dengan perantaraan Kristus sebagai kurban Paskah. Itulah asal mula istilah gereja sebagai umat Allah. Kemudian kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu pengertian gereja sebagai umat Allah. Pengertian gereja sebagai umat Allah ini sedikit banyak telah kita lihat dari pembahasan sebelumnya. Dari pembahasan sebelumnya itu kita kemudian dapat menarik kesimpulan bahwa gereja umat Allah itu merupakan mereka yang dipilih Tuhan dan dipersatukan dengannya dalam kesatuan iman, harapan, dan Kristus. Mereka ini yang telah dipersatukan dengan Dia dibimbing oleh Roh Kudus dalam perjalanannya menuju ke rumah Bapa, yaitu surga. Kemudian, yang istimewa dari umat Allah ialah mereka yang telah menerima keselamatan itu memiliki mandat
untuk menyampaikan kepada semua orang warta keselamatan yang telah mereka terima. Kemudian kita masuk pada bagian ciri-ciri umat Allah. Ciri-ciri gereja sebagai umat Allah itu terlihat dalam hubungan mesra antara manusia dan Allah. Apa saja hubungan mesra tersebut? Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama ialah umat Allah merupakan suatu pilihan atau panggilan dari Allah sendiri. Umat Allah itu adalah bangsa terpilih yang secara istimewa dipilih Tuhan untuk menerima keselamatan darinya. Kemudian ciri yang kedua, umat Allah merupakan mereka yang dipanggil serta dipilih Allah untuk melaksanakan misi tertentu, yaitu untuk menyelamatkan dunia. Kemudian ciri yang ketiga, hubungan antara Allah dan umatnya itu dimateraikan oleh suatu perjanjian, yang mana umat Allah harus taat kepada perintah-perintah Allah dan Allah akan setia kepada janji-janjinya, yaitu untuk memberikan keselamatan kekal. Kemudian ciri yang terakhir, umat Allah akan selalu berada dalam perjalanan dengan sejuta harapan, di mana dalam perjalanannya menempuh hidup di bumi ini, mereka sudah memiliki materai kekal untuk hidup bahagia bersama dengan Bapa di surga. Setelah kita melihat pengertian gereja umat Allah dan ciri-ciri umat Allah, kita akan melihat pengertian gereja umat Allah itu dalam terang kitab suci. Gereja umat Allah digambarkan dalam kitab suci dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai dengan 47. Kisah Para Rasul 2 ini menceritakan tentang cara hidup jemaat perdana atau yang pertama. Siapa itu jemaat perdana? Jemaat perdana itu ialah orang-orang yang telah hidup bersama dengan Tuhan Yesus dan mereka memiliki ciri atau sifat hidup sama dengan Tuhan Yesus. Dari kitab suci ini kita melihat bahwa mereka yang telah percaya dengan Tuhan Yesus itu sama-sama bersatu dalam iman. Kemudian mereka juga bersatu dalam persaudaraan dan mereka juga bersatu dalam harapan. Mereka bersatu dalam iman itu artinya mereka sama-sama dibaptis. Dan mereka juga bersatu dalam kasih di mana kepunyaan mereka merupakan kepunyaan bersama. Kemudian mereka bersatu dalam harapan di mana mereka senantiasa menyerahkan diri kepada Bapa melalui perayaan Ekaristi. Itu merupakan ketiga ciri pokok cara hidup jemaat perdana, dan dari cara hidup mereka inilah kemudian kita akan melihat konsekuensi dari gereja sebagai umat Allah. Adapun konsekuensi gereja sebagai umat Allah ini terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu konsekuensi bagi para pemimpin gereja, yang kedua yaitu konsekuensi bagi setiap anggota umat, tiga yaitu konsekuensi bagi hubungan awam dan hierarki. Yang pertama yaitu konsekuensi bagi pemimpin gereja. Pemimpin gereja menyadari fungsi pemimpinnya sebagai pelayan, yang artinya sebagai pemimpin mereka tidak hanya memberikan otoriter tertentu, tetapi mereka menyerahkan diri seutuhnya untuk melayani. Kemudian yang kedua, pemimpin bukan di atas umat tetapi di tengah umat. Dan yang ketiga, pemimpin peka terhadap karisma-karisma ataupun karunia yang ada di kalangan umat, sehingga karisma-karisma itu nanti dapat membantu mereka dalam tugas kerasulan yang mereka laksanakan. Kemudian kita melihat yang kedua, konsekuensi bagi setiap umat. Poin yang pertama, umat menyadari dan menghayati persatuannya dengan umat Allah. Artinya ialah antara sesama umat Allah ataupun sesama yang lainnya, kita saling menjalin atau membangun relasi persaudaraan. Kemudian yang kedua, aktif dalam kehidupan menjemaat dengan cara menggunakan segala karisma, karunia, dan fungsi yang dipercayakan kepadanya untuk kepentingan dan misi gereja di tengah masyarakat. Kemudian yang ketiga ialah konsekuensi bagi hubungan awam dan hierarki. Pertama artinya bahwa awam itu bukan pelengkap, melainkan partner hierarki, yang artinya bahwa kaum awam dan kaum hierarki bekerja sama untuk membangun dan mengembangkan gereja.
Kemudian konsekuensi yang kedua, awam dan hierarki itu memiliki martabat yang sama. Yang berbeda hanyalah fungsi mereka. Itulah beberapa hal yang Ibu sampaikan pada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita akan masuk pada bagian kesimpulan. Dari penjelasan yang Ibu sampaikan tadi dapat kita tarik beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, gereja umat Allah itu pertama-tama hadir dalam rangka mewujudkan rencana keselamatan Allah bagi seluruh umat manusia. Yang kedua, gereja umat Allah itu sebenarnya lebih menonjolkan aspek rohani, di mana gereja umat Allah itu berarti terpilih dari Allah yang dipersatukan dalam iman, harapan, dan kasih kepada Allah. Yang ketiga, sebutan umat Allah sesungguhnya menekankan pada dua hal penting. Yang pertama, gereja pertama-tama bukan organisasi manusiawi, melainkan perwujudan karya Allah yang konkret. Dan yang kedua, gereja terdiri dari kaum awam dan hierarki. Kesimpulan yang terakhir, dari teks kitab suci, kita memahami bahwa hidup menjemaat itu pada dasarnya merupakan hakikat dari gereja itu sendiri, sebagai perkumpulan umat Allah yang terjalin dalam persaudaraan cinta kasih, seperti dicerminkan dalam hidup umat perdana. Maka sebagai bagian dalam umat Allah, memang sudah sewajarnya kita mengamalkan hidup selayaknya menggambarkan hakikat gereja sebagai umat Allah. Demikianlah yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Sampai bertemu di lain waktu. Terima kasih.